ada godaan dosa, ada tekanan hidup, ada penganiayaan iman, ada penderitaan yang membuat banyak orang mundur dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana orang percaya bisa bertahan, bahkan menang menghadapi dunia yang keras ini? Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali bisa berjumpa dalam Pagi Bersama Tuhan di channel Oase Inspirasi. Renungan kita pagi hari ini berjudul Iman yang Mengalahkan Dunia. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara merenung bahwa dunia tempat kita hidup ini penuh dengan tantangan. Ada godaan dosa, ada tekanan hidup, ada penganiayaan iman, ada penderitaan yang membuat banyak orang mundur dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana orang percaya bisa bertahan, bahkan menang menghadapi dunia yang keras ini? Firman Tuhan menjawab. Mari kita baca kembali 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberi kami firman yang hidup. Kami rindu belajar bagaimana memiliki iman yang mengalahkan dunia. Bukalah hati kami supaya kami dikuatkan, diteguhkan, dan diarahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian perbahagian. Bagian yang pertama, dunia yang penuh tantangan. Kitab suci sering menggambarkan dunia sebagai tempat yang penuh tantangan bagi iman. Dosa yang merajalela, godaan untuk berkompromi selalu ada. Tekanan hidup, ekonomi, kesehatan, relasi bisa menggoyahkan iman. Penganiayaan. Dalam sejarah, banyak orang percaya dikejar dan menderita karena iman mereka. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bahagian yang kedua, lahir dari Allah. Firman berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya apa? Yang pertama, kita punya identitas baru. Lahir baru berarti kita bukan lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Yang kedua, kita punya kuasa dari Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita, memberi kekuatan untuk menang. Yang ketiga, kita tidak sendirian. Anak-anak Allah punya keluarga rohani, gereja yang saling menopang dalam iman. Bahagian yang ketiga, kemenangan oleh iman. Firman Tuhan berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa itu iman yang mengalahkan dunia? Iman yang percaya pada janji Allah, meski keadaan berkata sebaliknya.
Berikutnya, iman yang berpegang pada Kristus, bukan pada kekuatan diri sendiri. Dan yang ketiga, iman yang bertahan sampai akhir. Mari kita lihat contoh. Nuh. Iman membuatnya taat membangun bahtera meski ditertawakan. Daud. Iman membuatnya berani menghadapi Goliat. Yang ketiga, wanita yang sakit pendarahan. Iman membuatnya menjamah jubah Yesus dan disembuhkan. Bahagian yang keempat, hidup dalam iman setiap hari. Bagaimana kita mempraktekkan iman yang mengalahkan dunia? Yang pertama, mendengarkan firman setiap hari. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Doa membuat iman kita terhubung dengan sumber kekuatan. Yang ketiga, mengaku dengan mulut. Jangan hanya percaya dalam hati, tetapi nyatakan imanmu. Yang keempat, melangkah dengan ketaatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17, saudara bisa baca nanti. Yang terakhir, bersandar pada Roh Kudus. Ia yang memberi kuasa untuk menang atas dosa dan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini memang penuh tantangan, tetapi kita tidak dibiarkan kalah. Kita lahir dari Allah dan kita punya iman yang mengalahkan dunia. Kalau hari ini saudara merasa lemah, ingat, bukan kekuatanmu yang membuatmu menang, tetapi imanmu kepada Kristus yang sudah mengalahkan dunia. Mari kita bangun iman setiap hari sampai kita bertemu Dia muka dengan muka dan berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengalahkan dunia, dan di dalam Engkau kami juga menjadi pemenang. Teguhkan iman kami, supaya tidak goyah oleh keadaan, tetapi terus berbuah dan bertahan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi ini memberkati, bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.